Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Yang artinya, dan ingatlah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya, di mana kalian dahulu saling bermusuhan, saling membenci satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian pun menjadi bersaudara. Dan dahulu kalian semuanya sudah berada di jurang api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan kalian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada engkau, menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, yaitu agar kalian semuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103 tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat ketika kita sudah menjadi bersaudara. Meskipun ayat tersebut turun berkaitan dengan suku Aus dan Khazraj, yang mana dahulu mereka selama ratusan tahun bermusuhan. Dari dua kabilah ini, setiap ada permasalahan, meskipun sangat sedikit, maka mereka bermusuhan. Dan tidak jarang mereka saling membunuh. Lalu datanglah agama Islam yang menyatukan mereka. Ya mungkin menurut manusia, menurut sebagian orang pada waktu itu, sulit untuk menyatukan dua suku ini. Akan tetapi ketika datang Rasulullah SAW mengajarkan perdamaian kepada mereka, sehingga mereka pun bisa bersatu, sama-sama membela Rasulullah SAW, sama-sama menjadi bersaudara satu dengan yang lainnya. Dan persaudaraan tersebut apabila dibangun di atas keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa bersaudara. Orang dikatakan bersaudara tatkala dibangun persaudaraan tersebut di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah persaudaraan yang sejati. Itulah persaudaraan yang akan melanggengkan hubungan mereka bahkan sampai di akhirat kelak, tatkala masing-masing itu dilandasi atau memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah persaudaraan yang dibangun di atas kepentingan tertentu. Juga bukanlah seperti apa yang terjadi pada orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka secara jasad, mereka secara tubuh, mereka bersatu. Tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Akan tapi kalian mengira mereka telah bersatu. Jasad-jasad mereka berkumpul dalam sebuah tempat, dalam sebuah kegiatan. Akan tetapi hati-hati mereka pada hakikatnya bercerai-berai. Mereka saling bermusuhan. Namun mereka secara zahir bersatu. Adapun orang yang bersaudara, seorang mukmin, meskipun jasadnya tidak bersatu, satunya di Surabaya, satunya di Malang, satunya di Indonesia, satunya di Arab Saudi, ketika mereka memiliki iman yang sama, maka mereka sejatinya adalah orang-orang yang bersaudara. Dan apabila persaudaraan juga dilandasi dengan ketakwaan, itulah yang akan melanggengkan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin
ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman dekat, teman akrab, teman bermain, meskipun di dunia sangatlah dekat, nanti di akhirat kelak mereka saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki keimanan, memiliki ketakwaan. Bersatunya mereka, berkumpulnya mereka, itu dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istama'a waftaraqa lillah, mereka bersatu, mereka berkumpul karena Allah. Kalaupun mereka berpisah, maka perpisahannya pun juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Tatkala seorang itu bermusuhan, tatkala mereka wala dan waroknya bukan dilandasi atas keimanan, maka pada hakikatnya mereka telah berada di jurang api neraka. Yang tinggal sebentar lagi mereka akan jatuh ke dalam api neraka. Namun tatkala ada keimanan, ada Islam, ada ketakwaan di dalam hati-hati mereka, fa anqadhakum minha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menolong mereka. Menolong siapa saja bermusuhan, karena selama ada di dalam hatinya ada keimanan, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kehebatannya, dan itu semuanya agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian semuanya umat yad'una ilal khair. Jadilah kalian umat yang mengajak atau menyuruh kepada kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama tentu adalah Islam. Menyuruh manusia ke dalam agama Islam. Berdakwah. Tentu juga sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus langsung ceramah misalkan, tidak harus berkhutbah di atas mimbar. Namun sesuai dengan kemampuannya. Apapun yang kita miliki, yang kita mampu untuk melakukannya, ya kita mengajak kepada agama Islam ini dengan berbagai wasilah yang alhamdulillah saat ini sangat mudah untuk kita lakukan, bersama. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Dan mereka adalah orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Pemerintah khususnya bagi orang tua ya wajib untuk memerintahkan keluarganya, memerintahkan kepada istrinya, memerintahkan kepada anaknya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila seorang kepala rumah tangga misalkan tidak memerintahkan keluarganya, anak istrinya, tidak memerintahkan kepada kebaikan, atau bahkan membiarkan mereka dalam perbuatan maksiat, dia akan berdosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Karena masing-masing dari kalian itu adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya untuk sholat misalkan. Wajib memerintahkan kepada istrinya untuk menutup auratnya dengan berjilbab, dengan pakaian yang syar'i. Kalau tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan kebaikan-kebaikan, itu baru kepala rumah tangga yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Apakah pemimpin desa misalkan, kota, kabupaten, atau pemimpin negara, maka wajib baginya untuk memerintahkan yang ma'ruf. Meskipun memang akan ada beberapa konsekuensi tatkala mengajak manusia ke dalam kebaikan. Orang lain mungkin tidak suka dengan kita dan yang lainnya. Namun itu sebuah konsekuensi yang akan diterima oleh seorang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf tadi. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar.
di dalam agama Islam, untuk tegaknya agama Islam ini tidak cukup kita mengajarkan yang ma'ruf saja, menjelaskan ini yang baik, ayo sholat, ayo zakat. Namun ketika ada kemungkaran kita diam. Kita memang dituntut untuk mengajak, memerintahkan manusia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan kepada mereka bagaimana akhlak yang baik, terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak sama manusia, bagaimana kita mengunjungi, bagaimana kita mengajak bersenyum. Ini memang suatu yang dituntut bagi kita semua. Namun agama Islam juga akan tegak, tidak hanya dengan amar ma'ruf saja, namun harus ada sisi yang lainnya, yaitu an-nahyu anil munkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Kita tidak boleh diam apabila melihat sebuah kemungkaran. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah, mencegah perbuatan mungkar tersebut biyadihi, yaitu dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaan. Tatkala dia sebagai seorang pemimpin rumah tangga misalkan, maka dia sangat berhak untuk mencegah anak-anaknya, mencegah istrinya dari perbuatan maksiat. Seorang kepala desa misalkan, seorang pejabat, maka dia harus mencegah perbuatan mungkar, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh rakyatnya. Tidak boleh dia membiarkan apabila terjadi perbuatan maksiat. Wa illam yastati, namun kalau tidak mampu dengan kekuatannya tadi, karena dia mempunyai rakyat biasa misalkan, tidak memiliki kepemimpinan, maka fabilisanihi, maka hendaklah merubahnya dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ceramah misalkan, dengan pendekatan. Lalu apabila memang tidak mampu, fa illam yastati fa biqalbihi fa huwa adaful iman, maka hendaklah yaitu dengan menggunakan hatinya, minimal hatinya itu mengingkari, yaitu hatinya tidak ridho apabila terdapat kemaksiatan tersebar tersebut. Jangan ketika seorang mendengarkan musik, kalau dia mampu, dia mengingkarinya dengan tangannya, dengan mematikannya. Kalau tidak mampu, maka menasihati orang tersebut. Kalau tidak mampu, maka hatinya cukup mengingkari, meskipun mendengar. Jangan ketika dia merasa imannya lemah, dia justru menikmati, tidak mau mencegahnya, karena itu menunjukkan keridhaan atas kemaksiatan tersebut. Maka hendaklah dia mencegah tersebut, kalau tidak hatinya pun mengingkari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang di antara hak ukhuwah, di antara hak persaudaraan sesama muslim, sesama orang yang beriman, maka di samping dia memberikan nasihat, mendakwahinya, mengajaknya kepada kebenaran, juga dia akan mencegah dia dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya di atas keimanan, menyatukan kaum muslimin agar sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.